Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara? Kembali kita minggu ini berjumpa melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami boleh bersyukur atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Bapa, sementara hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan, biarlah urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan dengan baik dan benar, sehingga umat Tuhan mampukan mereka untuk memahami dan melakukan kebenaran firman ini. Roh Kudus, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut pesan firman. Demi di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah menjalani masa-masa keadaan akibat daripada pandemi COVID-19 ini, memasuki bulan yang kelima. Saudara, kalau kita melihat memang pandemi ini membawa akibat dampak ke dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih bangsa ini juga mengalami dampak daripada pandemi ini. Nah, dari berbagai aspek dampak akibat dari pandemi ini, maka saya melihat ada salah satu aspek yang saya akan sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saudara, saya melihat dampak daripada pandemi COVID-19 ini di dalam sistem kehidupan keluarga. Saya melihat banyak rumah tangga yang mengalami perpecahan. Saya melihat banyak rumah tangga mengalami perceraian. Dan ini bukan hanya terjadi di bangsa kita. Saudara, dampak pandemi COVID-19 ini ternyata membawa akibat tingkat perceraian rumah tangga itu meningkat tajam sekali. Dan ini sekali lagi saya katakan, bukan saja terjadi di negara kita, tetapi di negeri di mana asal daripada COVID-19 ini mulai, yaitu di negeri Cina, mengalami hal yang sama, di mana mereka pun juga mengalami tingkat perceraian tinggi akibat daripada COVID-19 ini. Nah, lalu saya berpikir, apa yang menyebabkan? Saudara, kita bisa melihat 5 bulan ini banyak mengakibatkan keadaan dalam suatu kehidupan rumah tangga oleh akibat di mana pasangan kita ada bersama-sama setiap hari selama 24 jam. Keadaan yang berubah, yang dahulu mungkin pagi berangkat kerja, malam baru tiba. Waktu berjumpa dengan pasangan itu tidak begitu banyak. Tapi sekarang kita bisa melihat dampak daripada pandemi COVID-19 ini ketika segala sesuatu dilakukan di rumah, baik yang bekerja dari rumah, yang belajar dari rumah, semua berkumpul di dalam satu rumah 24 jam dan setiap hari. Lalu mulai terjadi suatu perselisihan yang diakibatkan mungkin juga oleh karena faktor ekonomi. Banyak rumah tangga di mana pasangannya mengalami PHK. Saudara, kita bisa bayangin dalam keadaan tekanan yang membuat banyak orang menjadi depresi oleh keadaan ini. Tidak memiliki pekerjaan, kehidupan yang harus dia biayai, sementara keadaan tidak mendukung. Dan ini mengakibatkan terjadinya keributan dan perselisihan. Saudara, secara psikologi ini mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga. Nah, lalu bagaimana
kita melihat keadaan ini dan menyikapinya sebagai orang percaya secara teologi menjawab daripada keadaan dan permasalahan ini? Karena tadi saya katakan secara psikologi, dalam keadaan tekanan yang membuat banyak orang depresi dan kehidupan rumah tangganya, tidak memiliki pekerjaan, dia harus ada dalam rumah, dan itu berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga terjadi timbul keributan-keributan yang terpicu, dan ujung dari akhirnya menuntut pisah, menuntut perceraian. Saudara, mari kita melihat kenapa sangat mudah sekali di dalam keadaan tekanan akibat dampak permasalahan yang terjadi hari ini, orang mengatakan mau bercerai, ingin bercerai oleh karena tidak mampu menghadapi keadaan situasi ini. Saudara, saya melihat dua hal yang melatar belakangi kenapa orang mudah mengatakan ingin berpisah atau ingin bercerai oleh karena situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga tadi saya katakan tingkat perceraian di bangsa ini meningkat ketika situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, hal yang pertama saya mencatat di sini, saudara. Mengapa tadi saya katakan banyak orang yang tidak setia pada perkawinannya sehingga dia katakan mudah untuk mau bercerai, mau berpisah oleh karena keadaan seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena banyak hal yang pertama, banyak anak-anak Tuhan membangun kehidupan rumah tangganya dilandasi dasarnya bukan kasih yang satu arah dan tanpa syarat. Mereka membangun suatu kehidupan bata rumah tangga didasarkan, dibangun bukan kasih yang dilandasi satu arah atau tanpa syarat. Saya katakan kasih yang dibangun satu arah tanpa syarat, tetapi banyak di antara mereka membangun bahtera rumah tangga mereka dilandasi dengan cinta yang bersyarat. Satu hal yang berbeda, saudara. Ketika membangun suatu bahtera rumah tangga keluarga dengan landasannya kasih yang satu arah tanpa syarat, berbeda sekali dengan cinta yang bersyarat. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah ketika banyak orang melatar belakangi membangun kehidupan rumah tangganya dengan cinta yang bersyarat, maka ketika menghadapi keadaan seperti ini, dengan mudah runtuh kehidupan rumah tangga mereka. Dengan mudah mereka mengatakan untuk berpisah atau bercerai. Saudara, apa itu cinta yang bersyarat ketika mereka membangun suatu rumah tangga? Saya melihat banyak rumah tangga dibangun berdasarkan cinta yang bersyarat, yaitu harus cocok. Ketika seorang pasangan membangun rumah tangga, dia mengatakan, oh saya cocok dengan pasangan hidupnya. Saudara, tidak ada yang cocok di muka bumi ini semua pasangan. Karena latar belakang kita ini berbeda-beda, karakter kita ini berbeda-beda. Bagaimana kita harus cocok dengan pasangan kita, saudara? Kalau cinta untuk membangun suatu rumah tangga berdasarkan harus cocok syaratnya, saya mau katakan tidak akan pernah cocok. Tetapi bangunlah dengan dasar kasih yang satu arah dan tanpa syarat, di mana engkau bisa saling mencocok-cocokkan dengan pasanganmu. Bagaimana kita bisa mencocok-cocokkan? Di antara pasangan bisa memahami apa yang menjadi keinginan pasangannya, apa yang menjadi harapan pasangannya. Mari saling mencocokkan, bukan harus cocok. Sampai kapanpun engkau tidak akan menjumpai kalau dasarnya harus cocok. Tetapi yang menjadi landasannya adalah yaitu kasih yang satu arah, sehingga kita bisa mencocokkan apa yang menjadi harapan pasangan hidup kita. Lalu cinta bersyarat juga dibangun dengan harus cantik, harus pintar, harus baik, harus berduit, dan lain-lainnya. Berapa banyak orang membangun kehidupan rumah tangga dengan cinta yang bersyarat.
harus cantik, harus pintar, harus punya duit, harus punya jabatan, harus baik, harus pintar. Saudara, membangun rumah tangga dengan dasarnya cinta bersyarat sangat riskan sekali, saudara. Dan ini terbukti ketika menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19 seperti ini, pasangan mengalami perberhentian kerja atau di PHK, maka dia harus hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga 24 jam dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saudara, mulai timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu sangat mudah mereka tidak setia akan perkawinan mereka, dan mereka lantas mengatakan ingin berpisah, ingin bercerai, karena dilandasi oleh cinta bersyarat ini. Harus punya duit, harus pintar, harus cakap, harus cocok, dan lain-lainnya. Janganlah kita membangun suatu kehidupan berumah tangga dengan dasarnya cinta yang bersyarat ini. Yang kedua, saudara, mengapa banyak orang tidak setia dengan perkawinannya dan ingin bercerai? Hal yang kedua menjadi jawaban adalah mereka membangun suatu pernikahan dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah apa yang mereka bangun ketika mereka masuk dalam kehidupan rumah tangga? Mereka memiliki motivasi pernikahan yang salah. Bukan motivasinya kasih, tetapi motivasinya lahiriah atau duniawi. Banyak anak-anak Tuhan membangun bata rumah tangganya bukan motivasi yang landasannya kasih, tetapi motivasi yang landasannya duniawi atau lahiriah. Apa itu motivasi yang landasannya lahiriah dan duniawi itu? Yang memudahkan orang tidak setia kepada perkawinan, bahkan mengatakan dengan mudah untuk berpisah atau bercerai. Motivasi yang dasarnya lahiriah atau duniawi itu adalah ketika seseorang menikah, membangun bata rumah tangga, didasari oleh karena, oh saya mau menikah karena sudah berumur tua. Saudara, berapa banyak orang yang sudah berumur tua, lalu dia memaksakan diri masuk untuk pernikahan. Karena dasarnya apa? Oh saya sudah tua umur saya. Dan akhirnya ketika dia masuk dalam suatu pernikahan, maka dengan mudah tidak setia akan perkawinannya itu, dan mudah mengatakan untuk berpisah. Motivasi dunia yang didasarkan oleh karena faktor umur yang sudah usia tua, atau juga bisa dikatakan juga memasuki pernikahan karena dipaksa, dijodohkan. Berapa banyak pasangan-pasangan yang menikah karena dipaksa atau dijodohkan. Kalau dasar motivasinya masuk dalam suatu pernikahan bukan kasih yang melatar belakangi, tetapi motivasi lahiriah atau duniawi ini, saya katakan dengan mudah pernikahan ini akan berantakan atau terpisahkan. Dengan mudah pernikahan ini akan mengalami kehancuran. Motivasi berikutnya adalah karena adalah nafsu seksual yang melatar belakangi untuk masuk ke dalam pernikahan. Dia melihat pasangannya cantik, dia melihat pasangannya tubuhnya bagus, tertarik oleh karena faktor-faktor fisik yang ada dalam pasangannya. Saudara, banyak orang melihat pasangannya berdasarkan fisik tubuhnya. Inilah motivasi-motivasi duniawi atau lahiriah. Lalu motivasi apa lagi, saudara? Menikah karena sudah hamil duluan. Mau tidak mau terus harus berlanjut. Lalu motivasi karena pasangannya kaya, banyak hartanya. Jadi lebih baik kita menikah dengan orang yang memiliki harta banyak. Ini motivasi-motivasi dunia melatar belakangi orang masuk dalam kehidupan rumah tangga atau menikah.
Dan saudara bisa lihat ketika keadaan ini yang menjadi latar belakang masuk dalam suatu pernikahan, maka ketika keadaan hari ini terjadi, dengan mudah orang tidak setia kepada perkawinan, dan dengan mudah orang mengatakan cerai dalam kehidupan rumah tangganya. Lalu juga ada motivasi karena agama, merasa sudah satu keyakinan, sama-sama seiman, sama-sama satu agama. Masuk dalam pernikahan karena dasarnya satu keyakinan, tidak salah. Tapi jangan engkau masuk dalam suatu pernikahan karena agama. Ini akan membuat kehidupan rumah tanggamu tidak bertahan. Tapi kenalilah, ketika engkau masuk suatu pernikahan yang dimana Allah berkarya di dalam pernikahan yang Tuhan ciptakan ini, karena sakral dan agung, kenali ya, engkau masuk dalam suatu pernikahan karena engkau ingin kehidupan rumah tanggamu memuliakan Tuhan lewat kehidupan rumah tanggamu. Bukan karena faktor, karena dia cantik, dia kaya, dia pintar. Bukan itu, saudara. Bukan itu yang melatar belakangi engkau masuk dalam kehidupan rumah tangga. Itu hanya sementara. Tetapi pastikan engkau mengenal bahwa pernikahan Kristen yang engkau masuki, yang engkau jalani, bukan karena motivasi-motivasi lahiriah dan duniawi ini yang melatar belakanginya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, lalu bagaimana kebenaran firman Tuhan menjawab keadaan yang terjadi ini ketika tingkat perceraian tinggi, banyak anak-anak Tuhan mengalami perceraian? Bagaimana kebenaran firman Tuhan secara teologi menjawab keadaan ini? Karena tadi saya katakan, kalau secara psikologi itu sangat memudahkan, memungkinkan orang menjadi tidak setia kepada perkawinannya ketika situasi keadaan menghimpit kehidupannya karena stres menghadapi beban ekonomi dalam rumah tangganya, dalam keadaan tidak bekerja, lalu dia ada dalam berkumpul dalam rumah sepanjang hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan akhirnya timbul suatu perselisihan, dan pada akhirnya perkataan perceraian yang disampaikan. Nah, apa yang Alkitab mau sampaikan mengenai perceraian ini? Mari kita baca dalam Maleakhi pasal kedua ayat 16, dikatakan demikian. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Sebab aku membenci perceraian. Tuhan Allah kita membenci perceraian. Mengapa, pertanyaannya? Mengapa Tuhan Allah sangat membenci perceraian? Saudara, ada beberapa hal yang saya sampaikan secara teologi menghadapi keadaan yang saya sampaikan tadi, bagaimana tingkat perceraian tinggi, banyak anak-anak Tuhan terjebak dalam situasi seperti ini. Lalu bagaimana secara teologi kita bisa menjawab keadaan ini di tengah keadaan yang menghimpit kehidupan mereka? Yang pertama, tadi saya katakan bahwa firman Tuhan jelas sekali katakan bahwa Tuhan membenci perceraian bagi kehidupan orang percaya. Nah, apa yang menjadi latar belakang alasan kenapa Tuhan membenci perceraian? Yang pertama, saudara, mari kita baca dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, menjadi latar belakang alasan ini mengapa Tuhan membenci perceraian. Saya akan bacakan Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ingat, saudara, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini banyak anak-anak Tuhan dengan mudah tidak setia kepada perkawinan dan mengatakan perceraian, dan ingat, tadi saya katakan Allah membenci perceraian. Mengapa Allah membenci perceraian? Karena ketika perbuatan, perkataan bercerai, dia ucapan secara tidak langsung bahwa kita
sudah melakukan perbuatan yang sengaja melanggar hukum Tuhan. Tadi saya katakan dalam Markus 2:9, hukum Tuhan itu adalah bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas sekali. Inilah aturan hukum yang Tuhan sampaikan buat setiap anak-anaknya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau hari ini banyak anak-anak Tuhan dengan mudah tidak setia kepada perkawinannya dan mengatakan bercerai dalam keadaan yang mereka hadapi, artinya apa saudara? Bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan untuk bercerai itu adalah melanggar hukum Tuhan. Jadi kenapa Tuhan membenci perceraian? Karena perceraian adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Karena Tuhan membuat aturan bahwa setiap apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika manusia melakukan perceraian, artinya perbuatan itu melanggar hukum Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan membenci perceraian atas kehidupan anak-anaknya? Saudara, kita membaca Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, perhatikan di sini. Kalau tadi saya katakan mengapa Allah membenci perceraian, alasan kedua yang menjadi dasarnya adalah bahwa perceraian itu menjauhkan kasih Allah, karena tidak ada lagi saling mengasihi dan menghormati. Saudara, perceraian itu menjauhkan kasih Allah, karena di dalam perceraian itu tidak ada lagi saling mengasihi dan menghormati. Dalam Efesus 5 ayat 33 jelas dikatakan, suami hendaklah mengasihi istrinya, istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika perbuatan perceraian itu terjadi, maka sudah jelas kasih Allah telah hilang dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu. Saudara, perceraian mengakibatkan tidak ada saling mengasihi dan saling menghormati. Sementara Allah memerintahkan untuk kita saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Ketika perceraian terjadi, maka kasih itu telah hilang. Oleh karena itu, mengapa Allah sangat membenci perceraian itu? Karena dengan perceraian, dengan perbuatan perceraian itu menjauhkan kasih. Karena tidak ada lagi saling mengasihi dan saling menghormati. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan Allah membenci perceraian itu? Kalau yang pertama tadi saya katakan, karena perbuatan yang sengaja melanggar hukum Tuhan. Orang yang melakukan perceraian adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Karena Tuhan jelas katakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang pertama, Allah membenci perceraian karena manusia melanggar hukum Tuhan ketika dia melakukan perceraian. Yang kedua, mengapa Allah membenci perceraian? Karena perceraian menjauhkan kasih Allah. Karena dalam perceraian itu tidak ada lagi saling mengasihi dan saling menghormati. Dan yang ketiga, saudara, mari kita lihat di sini, mengapa Allah membenci perceraian. Perceraian, mari kita baca Maleakhi 2 ayat 14 dikatakan, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan Allah membenci perceraian? Karena perceraian adalah tanda ketidaksetiaan pada perjanjian yang disaksikan Tuhan
dan Tuhan membenci ketidaksetiaan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi alasan yang ketiga, ketika perceraian terjadi, ini adalah tanda bukti ketidaksetiaan manusia atas perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan. Sehingga Allah membenci perceraian anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita, kalau hari ini kita mendengarkan sabda firman yang disampaikan minggu ini, kita diingatkan, walaupun keadaan hari ini membuat banyak orang terpuruk oleh karena keadaan ekonomi yang susah, oleh karena keadaan ini membuat orang banyak mengalami pengangguran, banyak mengalami kehilangan pekerjaan. Saudara, keadaan dampak-dampak daripada pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung membawa tingkat perceraian buat di bangsa ini meningkat tajam. Bahkan ini terjadi pada anak-anak Tuhan juga. Mereka seiman, tetapi kenapa mereka tidak setia pada perkawinan? Saudara, apa yang tadi sudah saya sampaikan mengingatkan buat kita semua bahwa Allah sangat membenci perceraian. Ketika perceraian terjadi menimpa anak-anak Tuhan, secara langsung anak-anak Tuhan sudah melanggar hukum Allah. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa perceraian itu menjauhkan kasih, karena di dalam perceraian tidak ada kasih dan saling menghormati lagi. Dan Allah membenci perceraian itu karena mengakibatkan hilangnya kasih atas kehidupan anak Tuhan. Dan yang ketiga, tadi saya katakan, mengapa Allah membenci perceraian? Karena di dalam perceraian itu tanda atau bukti ketidaksetiaan anak-anak Tuhan dalam perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan. Saudara, ketika engkau diberkati di gereja pada saat perkawinan, Tuhan menjadi saksimu. Tapi ketika engkau mengatakan tidak setia kepada perkawinan dan mudah mengatakan perceraian, berarti perceraian adalah bukti ketidaksetiaan manusia atas perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam keadaan hari-hari yang menimpa banyak rumah tangga orang percaya, setialah engkau pada perkawinan. Tetap hadapi badai keadaan yang menimpa dampak daripada pandemi COVID-19 ini, untuk engkau tetap terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bangunlah kehidupan rumah tanggamu bukan dengan cinta yang bersyarat, tetapi dengan motivasi kasih yang daripada Allah Bapa di surga, memampukan engkau tetap setia di dalam segala badai kehidupanmu. Engkau mampu mengarungi keadaan ini, dan sampai pada akhirnya engkau melihat bagaimana campur tangan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Saudara, bagi pasangan-pasangan muda yang belum mendapatkan pasangan, ini pun menjadi suatu pembelajaran. Bangunlah ketika engkau mencari pasangan hidup, bukan karena faktor harus cantik, harus kaya, harus pintar, harus ganteng. Jangan didasari oleh itu membangun suatu rumah tangga atau mencari pasangan hidup. Tapi pastikan pasangan hidupmu yang engkau cari dibangun dengan dasar kasih. Karena kasih, engkau bisa menerima keadaan apapun pasangan hidupmu. Dengan kasih, engkau bisa menerima kekurangan pasangan hidupmu. Dengan kasih, engkau bisa mengampuni segala apa yang menjadi kekurangan pasangan hidupmu. Oleh karena itu, setialah kita semua kepada perkawinan kita masing-masing, dan sampai pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan rumah tangga ini. Karena pernikahan yang Tuhan ciptakan inilah karya Allah. Pernikahan ini adalah sakral dan agung. Tujuan Allah menciptakan pernikahan dan perkawinan ini adalah agar setiap kehidupan rumah tangga ini mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan kehidupan rumah tangganya, tapi mempermuliakan Tuhan. Lewat perkawinan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan ini, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan.
Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi keadaan apapun hari-hari ini. Tetap setia membangun kehidupan rumah tanggamu. Haleluya. Amin.